Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita pagi ini ingin menjadi ulama atau saintis. Menjadi ulama yang belajar mendalami agama atau menjadi saintis, ya, ilmuwan yang mendalami, mempelajari ilmu dunia, termasuk di dalamnya ilmu berdagang, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Kalau ditanya para jamaah sekalian, kita pilih yang mana kira-kira ya? Pilih yang mana para jamaah? Iya, jawabannya ya, nggak bisa dua-duanya, enggak ya? Jawabannya para jamaah sekalian, kalau memang bisa kedua-duanya, kenapa tidak? Menjadi ulama sekaligus ilmuwan atau menjadi ilmuwan sekaligus ulama? Dan dua hal ini tidak perlu dipertentangkan sama sekali. Proses menuju ke sana juga tidak bertentangan. Bahkan saling mendukung. Dan terbukti dengan sejarah kejayaan agama Islam. Tentunya kita ingin, senang, berdoa, dan sangat berharap Islam kembali ke masa kejayaannya dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, bisa membuka kota-kota dan menguasai dunia dalam waktu 30 tahun. Sepertiga dunia ini telah dibuka melalui tangan kaum muslimin dan mengalahkan dua imperium besar di saat itu, Persia dan Romawi. Berapa lama para jemaah? 30 tahun. Dan di masa-masa perkembangan Islam saat itu, di mana kaum muslimin, tepatnya di kota Baghdad, menjadi pusat peradaban dunia, semua ilmu berkembang. Di mana saat itu para jamaah Eropa, mereka sendiri mengakui sedang berada dalam masa Dark Age, masa kegelapan Eropa. Nah, di saat itu justru kaum muslimin menjadi pusat peradaban pendidikan dunia, di mana lahir ulama sekaligus ilmuwan atau ilmuwan yang sekaligus jadi ulama.
Disitulah berkembangnya kaum muslimin. Eropa, Dark Age, masa kegelapan, yang saat itu mereka masih terpercaya dengan khurafat, tahayul, itu Eropa, dan masih mohon maaf terpengaruh dengan dogma-dogma dari ajaran Nasara saat itu, dari kanisah gereja mereka. Salah satunya bumi datar. Ya, nggak mau nyebar, tapi kok nyebar sekarang ya bumi datar, itu tugasnya ilmuwan ya, ya untuk meluruskan pemahaman ya. Nggak bisa kemana. Kemudian terjadi wabah terbesar dalam sejarah dunia, terbesar dalam sejarah dunia karena berasal dari khurafat dan tahayul, yaitu kucing menjadi sarana sihir saat itu. Sihir itu karena kucing yang banyak di Eropa, sehingga terjadi pembunuhan massal kucing di Eropa. Akibatnya jumlah tikus meningkat, wabah pes terbesar dalam sejarah dari khurafat dan tahayul. Covid kemarin kalah. Kalah kemarin Covid para jemaah. Nah, kita ini kalau ingin mengembalikan kejayaan yang dahulu lagi, kita buka yang namanya sekat ini para jemaah. Sekat yang memisahkan, mindset yang menutup kaum muslimin di saat ini. Sekat itu sampai sekarang masih ada. Ini yang kita buka. Kita mulai dari diri kita sendiri dan semoga dilanjutkan generasi-generasi penerus kita besok yang lahir dan mengembalikan kejayaan Islam. Karena saya sangat ingat dulu para jamaah ketika masih kecil, diarahkan pendidikan seolah-olah antara agama dan ilmu dunia ada sekat. Nah, kalau mau belajar agama di pondok pesantren. Ya, setelah di pondok pesantren seolah-olah jauh dari teknologi, jauh dari sains, jauh dari ini dan sebagainya. Begitu juga kalau sudah memutuskan masuk ke universitas, menjadi anak kuliah di universitas umum kedokteran, teknik, farmasi, ekonomi dan sebagainya, seolah-olah belajar agama bukan tugas dia. Ada sekat. Kalau sudah menjadi ustadz, menjadi ulama setempat, tidak bisa laptop, tidak bisa Excel, Word, nggak bisa teknologi, tidak bisa ini. Kalau sudah belajar bisnis, belajar ilmu ini dan sebagainya, tidak belajar agama, itu tugas. Ini sekat di antara kaum muslimin. Jadi kalau kita ingin kembali sejarah dahulu, ya, jadi kita angkat sekat ini karena sekarang pun demikian. Khurafat, tahayul yang dulu masa dark age-nya orang Eropa itu, karena mereka juga agama tidak ada, teknologi dan sains tidak ada. Seperti itu.
Dan justru dulu dark age-nya orang Eropa kembali ke kaum muslimin sekarang. Betapa banyak khurafat tahayul yang tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan sains, tidak masuk dalam sebab kauni maupun sebab syar'i, kaum muslimin lakukan. Sia-sia waktu, tenaga, pikiran, dan tidak bermanfaat. Masih banyak ya khurafat tahayul di antara kaum muslimin. Amalan-amalan yang tidak bermanfaat dunia akhirat. Banyak. Kita sebutkan contohnya sangat banyak. Yang bisa harusnya dengan ilmu dan sains. Hujan dengan ilmu dan sains. Ya, ilmu dan sains, ya tidak? Perkiraan cuaca, pengaturan dan sebagainya. Ya, bisa dengan ilmu dan sains, tidak perlu pakai khurafat, tahayul, cara dan sia-sia. Dua-duanya penting para jemaah. Dua-duanya bermanfaat, ilmu agama, ilmu sains, dan saling mendukung. Bahkan dalam prosesnya saling mendukung, dan tidak jarang kita jumpai ulama-ulama sekaligus ilmuwan dan ilmuwan sekaligus ulama di zaman dahulu. Dua-duanya penting dan termasuk dalam motivasi-motivasi menuntut ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, ini kita tahu semua ya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian ya. Sebagian ulama memang menjelaskan kalau kita kembali kata-kata al-ilmu menggunakan alif lam atau dalam ilmu bahasa Arab adalah isim ma'rifah. Ya, sebagian ulama memutlakkan itu berarti ilmu agama. Tetapi tidak sedikit juga ulama menafsirkan kata-kata al-ilmu itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, apapun ilmu tersebut. Ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita kembali lagi sejarah gitu kan ya, para jamaah ya, katanya jas merah, jangan lupa sejarah. Dua ilmu inilah yang mengantarkan kejayaan kaum muslimin. Tidak semata-mata ilmu agama saja. Harus ada yang belajar agama, harus ada yang belajar kedokteran, harus ada yang belajar teknik, harus ada yang ahli dan memunculkan ahli perdagangan, ahli ekonomi, harus ada. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berbeda zaman, di saat itu Nabi diutus ya di zaman yang berbeda tentunya dengan zaman kita ya. Sehingga ilmu sains di zaman Nabi SAW bukan ilmu seperti kita, ilmu kimia, ya. Reaksi, aksi, fisika, gaya, kemudian kedokteran, ilmu nyuntik, ilmu patofisiologi, patologi dan sebagainya, enggak. Tapi ilmu dunia, al-ilmun nafi yang bermanfaat di zaman Nabi SAW, ilmu perang, ilmu berdagang, ilmu strategi, ilmu bahasa. Ini ilmu dunia yang bermanfaat. Sehingga prakteknya para sahabat pun ya, mereka ahli agama sekaligus saintis dalam tanda kutip juga. Saintis terhadap ilmu saat itu. Bahkan kalau kita hitung-hitung para jamaah sekalian, sahabat Nabi SAW sekian ratus ribu jumlahnya menurut ahli sejarah. Yang menjadi ulama, yang menjadi ahli hadis, yang tafarruq,
konsentrasi belajar agama, menghafalkan hadis, mempelajarkan tafsir dan syarah dari hadis, itu sedikit ulamanya, sahabat yang ulama. Hitunglah Ibnu Abbas Al-Bahr, ya, dijuluki lautan ilmu. Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, tafsir. Kemudian Khalifah Ur-Rasyidin semua ahli agama, hafal Quran. Ali bin Abi Thalib juga tafsir juga. Mu'adz bin Jabal, ahli halal dan haram. Sebagian sahabat yang lain itu saintis di zaman itu. Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah yang tidak pernah kalah baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Gak pernah kalah kalau perang. Ya. Kemudian Thabit bin Qais, ya, juru bicara, ahli ngomong di zamannya. Kemudian dijadikan juru bicaranya Nabi SAW. Ya, kalau tukang bicara suara keras, ada ahli di zamannya. Ya. Demikian juga berdagang dan sebagainya. Harus. Demikian juga sejarah selanjutnya yang saya sebutkan, Eropa dalam masa Dark Age banget di Eropa. Ya, mereka buang kotoran di jalan-jalan, belum ada sistem pembuangan, tertinggal saat itu, tertinggal. Dan kaum muslimin pusat peradaban, ya, kalau mungkin para jamaah pernah mendengar ya Baghdad, negeri 1001 malam, itu benar. Di situ saat itu memang pusat peradaban kaum muslimin, kota Irak. Ya. Sejak Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota kaum muslimin, ya, dari Madinah dipindahkan ke Baghdad, di Baghdadlah pusat peradaban kaum muslimin saat itu. Melahirkan ulama sekaligus ilmuwan, ilmuwan sekaligus ulama, yang saat ini dampak-dampak dan sisanya masih kita dengar. Para ulama, penemuan-penemuan yang mungkin kalau kita sebutkan kaum muslimin gak percaya ini yang menemukan adalah kaum muslimin saat itu. Yang menemukan, yang meletakkan dasar-dasarnya. Kita masih istilah-istilahnya pun masih ada sampai sekarang, dimulai dari aljabar, matematika, alkohol, alkimia, bahasa Arab. Kemudian gomaro, itu asal katanya kamera, yang menemukan. Ya, kemudian juga beberapa kata-kata yang lain juga itu kita jumpai, sisa-sisanya masih ada. Penemuan-penemuan kaum muslimin. Ya, dan belum kita cerita lagi tentang Andalusia, ya, sejarah pusat kaum muslimin di situ, dan Andalusia inilah yang paling banyak merubah. Ya, Andalusia dulu 8 abad kita di situ. Bukan waktu yang singkat, 8 abad. Indonesia saja 1 abad aja belum, ya jemaah. 8 abad di situ kaum muslimin di Andalusia membangun peradaban Eropa yang dari Dark Age, peradaban yang nggak mau mandi, ya, kotoran di mana-mana, tidak ada saluran ini, sampai para jamaah sekalian dikisahkan oleh para tarikh, raja-raja Eropa saat itu di Perancis, Inggris, Jerman itu menyekolahkan anaknya ke Andalusia Spanyol. Dia kirim anak-anaknya, anak-anak raja, dia kirim untuk sekolah di situ, mendidik, dan mau tidak mau mereka harus menggunakan bahasa Arab untuk belajar di Andalusia. Sehingga dikeluhkan oleh sebagian raja-raja di Eropa saat itu, ini anak-anak muda kita
yang belajar ke Andalusia, pulang-pulang itu mereka semua kalau ngomong I love you, inni uhibbuki. Bahasa kita tergerus lama-lama nanti. Karena di saat itu bahasa orang intelek dan pinter bahasa Arab. Khawatir raja-raja ini. Kok pulang-pulang apa ya, ngomong cinta pakai uhibbuki. Kalau bisa bahasa Arab saat itu intelek. Dan betapa banyak bahasa-bahasa Eropa terpengaruh oleh bahasa Arab. Itu diteliti sendiri oleh ahlinya. Ahli bahasa sendiri. Coba tinggal sekarang kan gampang nih. Googling aja, YouTuber aja lihat. Klik pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa Eropa. Tapi bahasa Arab luar biasa, tidak terpengaruh sama sekali. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menjaga Al-Qur'an. Ya, kami akan menjaganya, kami menurunkan Al-Qur'an dan kami jaga. Salah satu tafsir ulama bahasanya juga dijaga. Tidak berpengaruh. Justru berpengaruh. Di zaman itu muncul ilmuwan sekaligus beberapa ulama yang menemukan vaksin, ngomong-ngomong vaksin COVID ini jamaah. Yang menemukan vaksin ulama Islam. Ar-Razi ini. Ya, ilmuwan Islam yang menemukan vaksin pertama kali ini. Kalau saya bahas wah, insyaallah ya. Manuskripnya masih ada di University Leiden di Belanda. Manuskrip asli masih ada dan diterjemahkan. Ya, judulnya Al-Jadba. Judulnya ditulis ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dijadikan rujukan saat itu. Ditemukan Ar-Razi dan negara pertama kali yang mewajibkan bagi negaranya ada program vaksin nasional Turki saat itu. Kemudian ada duta Inggris yang di Turki melihat, dia bawa ke Inggris, baru dikembangkan oleh Edward Jenner. Nah, kaum muslimin ini tahunya Edward Jenner, tapi Ar-Razi enggak. Betapa banyak yang seperti ini. Betapa banyak yang menemukan pesawat terbang. Kita ingatnya Ian Wright bersaudara. Tapi orang Eropa taunya Firnas bin Abbas yang pertama kali terbang. Orang Eropa pun mengakui. Orang Eropa pun kita taunya Edward Jenner menemukan vaksin. Orang Eropa taunya Ar-Razi. Demikian juga yang menemukan algoritma bahasa Arab lagi. Al-Jabbar bahasa Arab. Al-kimia, belum lagi astrologi. Itu padahal kaum muslimin menemukan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berusaha kembali mengembalikan ya kejayaan kaum muslimin. Dan tadi kita sebutkan tidak semua sahabat, kita kembali lagi ke zaman sahabat, tidak semua sahabat itu jadi ulama semua. Jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan semua para sahabat jadi ulama semua. Hafal hadis semuanya. Coba hafal hadis. Enggak semuanya diarahkan. Tidak. Semua belajar tafsir, belajar. Enggak semua. Perintah secara umum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan. Jadi intinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabatnya. Tidak semua jadi ulama. Yang paling penting adalah akidah dan tauhid yang lurus dulu.
beragama yang benar. Kemudian setelah itu masing-masing dari sahabat dan dari kita ini memiliki potensi masing-masing. Dan setiap potensi inilah yang dikembangkan dan merupakan jalan jihad kita masing-masing untuk memberikan sumbangsih terhadap agama. Jadi semuanya jalannya itu bagus. Tidak harus jadi ustadz, bisa menjadi ilmuwan, saintis, pedagang dan sebagainya, dan dua-duanya berpotensi mengantarkan kepada surga Allah yang tertinggi. Jadi para jamaah, yang pertama, jangan kecewa dulu. Saya kok hafal hadis, nggak bisa-bisa ya, berat. Susah hafal hadis. Hafal Al-Quran kok berat ya, susah. Setelah mencoba bersungguh-sungguh, nggak bisa. Dan memang ada seperti ini. Masing-masing orang diberikan karunia beda. Tapi kok saya kalau dagang itu, nah ini dagang Masya Allah. Set. Masya Allah, untungnya 10 kali lipat. Gitu ya. Kalau dagang. Masya Allah. Ini jangan kecewa dulu. Ada juga demikian juga termasuk anak-anak kita ya. Jangan semua dipaksa jadi ustadz. Nah ini juga pengen saya, karena saya juga pernah ngurus ini ya, di yayasan, ngurus SD, ngurus sekolah kita ya. Ngurus sekolah ini kesempatan pengen saya sampaikan. Jangan sampai para orang tua kita sekarang ini memaksa anak kita semuanya jadi ustadz. Kalau ketika nilai anak-anak kita yang kecil itu hafalan hadisnya jelek, itu sedih banget. Semuanya nak kalau bisa jadi ustadz besok ya. Jadi ustadz seperti ustadz itu, Insya Allah terkenal bagus. Kamu terkenal jadi ustadz, nanti masuk ke UIM, Universitas Madinah, ataupun sekolah kemana gitu ya. Jadi ustadz. Tidak. Masing-masing itu ada potensinya, ada anugerahnya, ada bahasanya keminatannya masing-masing. Jangan dipaksa. Enggak semua. Tidak semua jadi ustadz. Ya. Yang penting adalah tadi akidah dasar harus benar dulu ya. Tauhid dasar benar. Ya, artinya yang dimaksud dengan hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud adalah ilmu agama yang wajib saja. Karena ilmu agama ada dua, wajib ain dan wajib kifayah. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini adalah ilmu agama yang wajib ain saja. Kalau fardu kifayah itu urusannya ulama dan para ustaz. Ini yang paling minimal. Fardu ain itu akidah tauhid yang benar, fikih keseharian, sholat, puasa, paham zakat, paham nikah kalau mau nikah. Kemudian yang selanjutnya adab dan akhlak seorang muslim. Kemudian ilmu dasar yang lainnya, ilmu membaca Al-Quran, tahsin, makharijul huruf, tajwid, dan kemudian basic bahasa Arab. Ini yang wajib. Cukup. Adapun ilmu-ilmu usul fikih, usul tafsir, qawaidul fikih, kemudian ilmu bahasa Arab sampai dengan ilmu balaghah, ilmu ilmu nahwu tingkat tinggi dan sebagainya itu. Nah, sudah cukup ilmu dasar ini. Selebihnya gunakan minat, bakat,
potensi tersebut untuk menolong agama Allah. Dua-duanya berpotensi menuju surga Allah yang tertinggi. Dan surga Allah yang tertinggi bukan hanya kaplingan ulama. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip biasa saja bisa. Saya beri contoh para jemaah. Contohnya adalah kita ambil contoh sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, pertama, beliau bukan ulama. Bukan ulamanya sahabat. Ada yang pernah dengar hadis riwayat Bilal bin Rabah? Beliau bukan ulamanya sahabat. Kalau kita umpamakan di zaman ini bukan ustadz. Bukan ustadz. Yang kedua, Bilal bin Rabah pun bukan sahabat yang kaya. Mantan budak. Kalau kita umpamakan di zaman ini, hidup di zaman ini, ya mungkin dia ya ekonomi ke bawah gitulah ya. Mohon maaf ya. Bilal bin Rabah secara status bukan pejabat. Di zaman ini mungkin kita lihat ya bukan. Mungkin Pak RT aja bukan ya. Zaman ini. Bilal bin Rabah juga bukan pimpinan dalam peperangan. Bukan panglima atau bukan juga wakil, bukan juga dan sebagainya yang lain. Bukan. Di zaman ini mungkin kalau TNI, Polri kan punya kedudukan di masyarakat ya. PNI, polisi nih gitu ya. Bukan. Bilal di zaman ini bukan. Sehingga kalau kita proyeksikan ya eksistensi Bilal di zaman ini mungkin gitu. Sebagian kita melihat itu ya bukan siapa-siapalah. Kalau kita proyeksikan di zaman ini bukan siapa-siapa. Dan bisa jadi sebagian orang memandang sebelah mata. Bisa jadi. Tapi para jamaah sekalian, bersama keadaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, fa inni sami'tu duffa na'laika baina yadayya fil jannah. Bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, aku dengar suara langkah duf, langkah kakimu, langkah terompahmu di surga. Dan ini keutamaannya melebihi sahabat-sahabat yang lain. Disebutkan khusus artinya kamu di surga gitu. Kakinya masih menapak di bumi, sudah booking tempat di surga. Yang bisa jadi kita proyeksikan di zaman ini Bilal, orang-orang yang kita pandang sebelah mata. Nah, tetapi Bilal bin Rabah ya, dengan potensinya suara keras, dia menjadi muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang profesional dan ikhlas.
profesional dan ikhlas. Kemudian beliau pun menyadari potensinya beliau. Ya, beliau bukan tipe-tipe yang mimpin perang dan sebagainya, apalagi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau minta izin kepada Umar agar keluar dari kota Madinah. Kenapa ini kok malah keluar? Pertama karena beliau tidak kuat ya, berhenti menjadi muazin, minta izin berhenti ya. Minta izin berhenti jadi muazin karena beliau Bilal ini setiap azan nggak kuat lanjutin. Beliau pasti nangis teringat dengan Nabi SAW, nggak kuat lanjutin azan. Akhirnya beliau pun memilih amalan keluar dari Madinah dan ribat itu berjaga di perbatasan kaum muslimin. Itu namanya ribat ya. Teman-teman TNI kita tuh berjaga di perbatasan itu namanya ribat. Ya, dan itu adalah yang paling tidak disukai, terpencil, jauh, susah makan dan sebagainya. Tapi Bilal bin Rabah menyadari ini potensi saya. Ya, saintisnya zaman dulu begitu, karena zaman dulu belum ada ya. Potensi saya itu, dan beliau pun melaksanakan dengan profesional dan ikhlas. Ya. Beliau pilih seperti itu. Nah, sehingga para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya kita sekarang. Sekarang coba kita proyeksikan diri kita masing-masing, melihat saya ini potensinya di mana. Apakah saya dagang, menjadi saintis, ya, belajar ilmu dunia, atau saya kalau belajar susah, tapi kalau ngatur koordinasi saya cepat jadi pejabat. Atau yang lain-lain. Nah, tugas kita pertama belajar ilmu fardu ain ini dulu. Belajar dasar-dasar, tetap ngaji. Fardu ainnya belajar terus. Kemudian lihat potensi dan apa yang kita bisa sumbangsihkan untuk masyarakat, agama, negara, dan keluarga kita. Lihat. Sumbangsih kita apa? Saya dokter ya. Contoh. Kita adakan pengobatan massal gratis di daerah-daerah. Membantu menyebarkan agama Islam. Ketika pasien sakit, tidak ada salahnya ditambah dengan nasihat-nasihat kembali kepada Allah, sabar, ujian dari Allah, takdir. Contoh, pedagang, pedagang semen, insya Allah. Contoh semen ya, pasir. Ada pembangunan masjid, terutama di Bali mungkin. Oh, ada mau bangun masjid ya, nanti setengah semennya saya yang tanggung. Pedagang ini, insya Allah. Pedagang makanan kurma, oh nanti buka puasa, ya khusus hari itu saya yang tanggung. Jadi saintis juga demikian, belajar agama, belajar fisika, jelaskan bagaimana kebesaran Allah dalam ilmu astronomi, kebesaran Allah dalam ilmu sel, jelaskan. Yang dari jabatan gunakan, memudahkan urusan kaum muslimin,
birokrasi, gunakan. Nah, itu semua bisa mengantarkan kepada surga Allah tertinggi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada zaman tadi, pada zaman sahabat. Kemudian sekarang pada zaman ulama. Ternyata para ulama-ulama juga demikian. Tidak sedikit para ulama yang dia juga jadi saintis di zamannya, dalam tanda kutip. Contoh salah satunya imam kita, salah satu imam, Imam Abu Hanifah, beliau saudagar kaya. Saudagar kaya, Imam Abu Hanifah ini saudagar kaya di zaman itu. Jadi imamnya kaum muslimin, mazhab Hanafi, di zamannya saudagar kaya. Kayanya bukan kaya yang tanggung, kaya banget. Saudagar terkenal, Imam Abu Hanifah. Kemudian juga para ulama yang juga mempelajari ilmu, contohnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama terkenal banget, kitabnya banyak, sekaligus dokter di zamannya, tabib, sehingga beliau menulis buku Tibbun Nabawi. Dan di zaman ini juga mulai ada ulama-ulama yang dia menggabungkan keduanya. Artinya kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Kan sesuai dengan judul kita di awal, mau jadi ulama saintis. Kalau dua-duanya, kenapa enggak? Tidak perlu dipertentangkan. Bisa. Ya. Tetapi kalau salah satunya saja, itu tidak apa-apa. Dua-duanya bermanfaat. Ya. Dan bahkan kita terkadang itu sangat butuh ya orang yang memahami dua-duanya. Makanya tidak jarang ulama-ulama dahulu itu ketika dia mempelajari suatu kasus, dia akhirnya mendalami juga beberapa ilmu sains. Ya, beberapa ulama dulu saya baca sejarahnya, dia belajar ilmu agama. Kemudian tiba-tiba dia ditanya tentang hukum, tentang pergerakan langit. Bagaimana? Ini termasuk astrologi yang diharamkan apa tidak? Karena ada astrologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang pengaruh pergerakan langit terhadap kejadian di bumi, itu astrologi namanya. Ya. Ya, disebut dalam bahasa Arab ilmu takfir. Pengaruh pergerakan benda langit dengan di bumi. Sehingga kalau benda langit ini bergerak begini, akan terjadi ini di bumi. Ada anak tokoh besar meninggal. Akan terjadi wabah. Ini kalau bintangnya geser ke sini, itu namanya astrologi, atau dalam bahasa Arab ilmu takfir. Dan memang dulu ada ilmunya, karena di sebelum zaman Nabi SAW diutus, ya, langit itu tidak dijaga oleh syihabun minan nar, sehingga pencurian berita langit besar-besaran oleh setan. Setelah Nabi SAW diutus, barulah setiap langit itu dijaga oleh lemparan-lemparan api, ya, dari gejolak apinya bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan gejolak-gejolak api bintang sebagai pelempar setan. Setelah Nabi SAW diutus, baru mereka nggak bisa, susah mencuri berita langit setan, karena dilempar terus. Makanya di zaman dulu ramalan-ramalannya ngeri-ngeri, bener-bener. Setannya hebat-hebat zaman dulu, dukunnya hebat-hebat, karena pencurian berita langit
bisa dilakukan. Tapi setelah Nabi SAW diutus, kebanyakan bohongnya dan ngelesnya gitu ya. Ngeles juga ya, kalau sudah salah pokoknya ngeles ya. Hebat, makanya hebat ya kalau dukun itu hebat ya. Jadi dia ya, kasih persyaratan banyak, begini. Nah kan kalau salah nanti ngelesnya kan nggak ini tadi, nggak ini gitu, nggak ini gitu ya. Pengen nahan hujan kan, kalau hujan nah kan tadi ada yang ini pasti ada yang pipis tadi ya, saya bilang jangan pipis dulu ya gitu ya, pasti banyak, itu hebat ya. Itu namanya astrologi ya. Kalaupun mempelajari ya langit, bintang sebagai arah, sebagai ini namanya astronomi, atau dalam syariat, dalam bahasa Arabnya ilmu takdir. Nah sehingga para ulama ada tuh ketika ditanya ini hukumnya gimana, oh dia nggak bisa jawab. Sehingga akhirnya pun dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut, dia pelajari lagi, ilmu sains dia pelajari, nggak bisa. Ya. Kita mau habis sebentar lagi loh ya. Kita percepat sedikit. Sehingga para ulama akhirnya belajar ilmu astronomi, dia belajari, dia jadi ahli bahkan karena dia pengen mendapatkan fatwa yang benar ya. Pengen mendapatkan fatwa yang benar. Akhirnya dia pelajari. Akhirnya dia jadi ahli dalam bidang astronomi. Luar biasa gitu. Demikian juga contoh di zaman ini, contoh ilmu ekonomi Islam. Betapa banyak harus juga memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, bahkan harus expert agar menghasilkan fatwa yang benar. Karena kita punya kaidah dalam ilmu usul fikih, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Ini kaidah dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih. Kaedahnya berbunyi, hukum penjelasan terhadap sesuatu adalah gambaran dari pemahaman orang yang memberikan fatwa. Jadi hukum sesuatu, penjelasan hukum itu adalah bagian pemahaman dari orang yang memberikan fatwa. Artinya, kalau yang menjelaskan hukum dan memberikan fatwa ini salah gambaran kasus atau namanya tasawur, itu salah memahami, maka fatwanya juga salah. Fatwanya juga salah. Sehingga yang memberikan fatwa harus dijelaskan. Oh begini. Contohnya banyak kita dapatkan dalam ilmu ekonomi. Ketika Ustadz ditanya, Ustadz, apa hukumnya Bitcoin? Ustadz, apa hukumnya Bitcoin? Bisa jawab nggak Ustadznya? Bisa jawab tidak? Tidak bisa jawab kalau ustadznya nggak belajar apa itu Bitcoin, apa itu ini, istilah ini. Habis para jamaahnya. Ini kita tambah, ini yang terakhir. Biasa saya terakhir terus ya. Ini tanggung ya. Nanya. Bitcoin ya. Dia belajar dulu apa itu Bitcoin, definisinya, saham, apa begini, ilmu internet ini. Kalau nggak bisa. Kalau dia salah memahami apa itu Bitcoin, salah fatwanya. Harus belajar deh. Dan saya setelah baca-baca Bitcoin nggak bisa belajar 1-2 kali, ini harus keseluruhan. Harus benar-benar gimana kok bisa begitu ya. Kok bisa uang aman apa enggak, bagaimana sistem pengamanannya, kan kalau pakai uang kan jaminannya emas, kalau ini apa jaminannya, kok ini barang yang mana, oh gini. Belajar dulu ya. Dan hal ini pun paling banyak saya dapatkan dalam ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran banyak. Kalau enggak Pak Ustadznya tidak paham
bagaimana istilah-istilah kedokteran, cara kerja, mekanisme dan sebagainya, nggak paham, fatwa juga sama. Saya sebutkan dua aja, ya, sebutkan ringkas. Yang paling banyak salah kaprah pertama alkohol. Alkohol salah kaprah. Alkohol. Salah kaprah yang kenapa? Karena gambaran tasawur yang beredar di masyarakat sampai ke ustadz-ustadz juga adalah alkohol itu apa jemaah? Alkohol, kalau ingat alkohol pasti yang kepikiran iya, khamar. Sehingga kalau sudah alkohol pasti khamar. Padahal ini gambaran tasawur yang tidak tepat. Mengapa? Ya, kita udah belajar ya. Saya belajar biokimia dulu. Basicnya ada dalam ilmu kedokteran. Pertama alkohol. Pertama, nama gugus kimia. Ini nama gugus ini. Sehingga yang kedua melahirkan produk sesuai dengan ikatan gugusnya. Metanol 1 gugus, kemudian etanol 2 gugus, butanol 4 gugus, pentanol 4 gugus, heksanol 6 gugus. Dan setiap itu melahirkan produk-produk yang berbeda. Metanol contohnya spiritus. Etanol itu pun banyak lagi dalam ilmu kimia. Ada etanol denat pada parfum, ada etanol pelarut pada obat-obatan. Kemudian ada etanol yang ditambahkan kepada minuman-minuman sehingga jadilah minuman beralkohol. Nah, yang memabukkan ini adalah minuman beralkohol, bukan alkoholnya. Etanol denat pada parfum itu bukan untuk diminum. Jadi bagaimana mau mabok ya? Diminum aja nggak boleh, mati. Kemudian juga etanol pelarut pada obat juga bukan, beda dengan yang ini. Apalagi spiritus tadi, itu alkohol juga spiritus. Ya, itu beda. Salah. Sehingga muncul fatwa hukum menggunakan parfum beralkohol haram ahi. Alkohol itu khamar. Pakai parfum beralkohol. Iwan juga sama ini. Cari parfum yang tidak beralkohol. Karena kalau pakai alkohol haram ahi. Insyaallah. Ini tepat. Banyak. Dan banyak, waktu saya sunatan massal juga sama. Kalau bisa jangan dibersihkan pakai itu. Kan kita di rumah sakit ya, ada orang medis nggak nih? Kan ada alkohol 70% ya. Ada ya? Pernah lihat ya? Alkohol 90% ada ya? Itu pasti ya, coba datang aja. Itu silakan mau diminum. Kalau mau diminum, mabok apa enggak? Kan mabok mati itu. Itu ya. Nah, begitu sunatan massal ada, ikhwan sebagian itu nggak mau dibersihin pakai alkohol, pakai minyak zaitun aja. Alkohol soalnya itu. Allah. Nah, ini salah kaprah. Ada. Nggak mau. Padahal itu bersihin alat harus pakai 90 biar supaya steril lah. Ya, sudah teruji secara sains, diakui seluruh dunia, jurnal banyak, kan gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Alkohol. Dan banyak yang lain, sudah saya cukupkan aja lah ya. Belum lagi vaksin para jamaah. Wah, ini ya majelis khusus kalau vaksin lagi jelas ini banyak berita-berita yang perlu kita luruskan secara sains. Ya, muncul hurufat-hurufat ya, apa namanya, vaksin Covid adalah kendaraan Dajjal, masa depan menghancurkan Islam. Itu buka YouTube tuh ada semua itu. Coba sekarang silakan coba buka YouTube. Vaksin Covid Dajjal. Pasti muncul ya, vaksin Covid, Dajjal, agenda Remason, Yahudi dan sebagainya menghancurkan umat Islam. Ya Allah. Ini kembali ke dark age-nya ya. Jadi kembali ke dark age-nya. Insyaallah. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan tema kita pada subuh hari ini. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi ulama sekaligus saintis. Dan kalau tidak bisa, mudah-mudahan anak cucu generasi kita arahkan menghilangkan sekat ya dan mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.